Itu Suamiku, karya Nova Iren Saputra. Part 3, menyebalkan. Sekarang aku mulai menikmati keadaan di kampus. Bahagia rasanya karena telah menemukan seorang teman yang sangat baik dan pengertian. Namanya Reva. Dia duduk di sebelah kananku. Keramahan dan kelembutannya yang membuatku ingin menjadikannya sebagai sahabat. Aku masih ingat awal perkenalan kami saat itu. Hai, sapanya dengan senyuman ramah. Hai juga, balasku sambil mengembangkan senyuman juga. Aku Reva, dia mengulurkan tangannya. Aku Bunga, balasku, lalu menerima jabatan tangannya. Semenjak perkenalan itu, kami selalu bersama ke kantin dan duduk di kala menunggu waktu mata kuliah dimulai. Hari ini sebelum kelas dimulai, aku dan Reva ke kantin bersama. Kami ingin menyantap nasi goreng buatan ibu kantin. Aku harus sarapan di sana karena tadi pagi tidak sempat makan di rumah. Saat menikmati sarapan, tiba-tiba 2 orang mahasiswa menghampiri tempat duduk kami. Dan sepertinya aku mengenali salah satu dari mereka. Benar, ternyata setelah mereka makin dekat, aku baru ingat kalau dia Dika, mahasiswa yang baru kukenal tadi pagi. Boleh gabung gak? Tanya Dika kepadaku. Silahkan, jawabku. Kebetulan masih ada 2 bangku yang masih kosong. Lagi sarapan ya? Lanjut Dika. Iyalah, gak lihat nih lagi ngunyah, balasku dengan ketus. Lagi dapet Neng. Kok ketus banget jawabnya, protes Dika. Udah tahu juga lagi sarapan, masih nanya, jawabku dengan nada kesal. Maaf deh. Oh ya, aku sengaja nyamperin kamu ke sini. Tadi aku ke kelasmu, tapi salah satu temanmu bilang kalau kamu lagi di kantin. Nyamperin aku? Ada perlu apa? Tanyaku penasaran. Pengen lihat kamu. What? Pengakuan Dika membuatku merasa menggelitik. Aku bisa bayangin bagaimana reaksi Mas Eza kalau dia tahu ada lelaki lain yang ingin bertemu istrinya. Membayangkannya saja aku senyum-senyum sendiri. Kok kamu senyum-senyum Bunga? Aku senang deh kalau kamu juga suka ketemu aku. Sepertinya Dika tipe lelaki baperan seperti Mas Eza. OMG, kenapa aku harus dihadapkan dengan lelaki seperti mereka? Baper deh, aku lagi ingat sesuatu yang lucu, jawabku dengan yakin. Yah, akunya udah senang. Ternyata senyuman itu untuk hal lain. Dika menunjukkan wajah kecewa. Udah ya, kami mau masuk kelas nih, ucapku lalu berdiri untuk membayar sarapan yang aku nikmati bersama Reva. Pulang kuliah ada yang jemput nggak? Kalau nggak ada, aku anterin pulang ya. Boleh nggak? Aku makin bingung dengan tingkah Dika. Sorry ya, aku terlalu diantar jemput setiap hari. Orang yang antar jemput aku, ya suamiku. Oh, ya udah nggak apa-apa. Next time kita ngobrol lagi ya. Sampai ketemu. Bye, balasku lalu keluar dari kantin. Tadi belajar mata kuliah apa dek? Tanya Mas Eza saat menjemputku di kampus. Tumben kamu pengen tahu aku belajar apa? Seorang suami harus tahu dong kegiatan istrinya. Enggak juga, masa semuanya harus tahu? Jadi gak suka nih diperhatiin suami. Itu namanya bukan perhatian, tapi posesif. Gak apa-apa, biarin dibilang posesif. Wajar dong sama istri sendiri juga. Tapi aku gak suka Mas. Stop, aku mau beli rujak sebentar. Aku meminta Mas Eza menghentikan mobil karena melihat pedagang rujak. Kamu mau makan rujak dek? Tanya Mas Eza. Wajahnya tampak heran. Aku tidak menghiraukan pertanyaannya. Aku segera membuka pintu lalu turun membeli rujak. Dia menunggu sambil memperhatikanku dari balik jendela kaca mobil. Kamu ngidam ya dek? Pertanyaan itu langsung ditujukan setelah aku kembali memasuki mobil. Kamu apaan sih Mas? Makan rujak harus ngidam ya? Aku merasa kesal. Aku juga heran, kok bisa ngidam? Buatnya kapan coba? Mas Eza senyum-senyum dengan ucapan yang diutarakan kepadaku. Kamu itu selalu nyebelin ya. Aku mencubit pinggangnya sangat kuat. Ampun dek, Mas Eza memegang tanganku. Dan tanpa disengaja, mata kami berpandangan sangat dekat, hidung juga hampir bersentuhan. Awas Mas,
Aku tersadar lalu mendorong tubuhnya. Maaf dek, wajah Mas Eza tampak memerah melihatku. Minggu ini seperti biasa, Mas Eza akan memberikan materi akuntansi di kelasku. Dia dengan gagahnya berdiri di depan kelas untuk menjelaskan mata kuliah favorit kami berdua tersebut. Hari ini pembahasan materinya masih tentang aktiva. Aktiva lancar. Mas Eza mulai mengajar. Aktiva lancar itu apa, Pak? Lagi-lagi, sepertinya Cindy berusaha ingin mendapatkan perhatian Mas Eza. Aktiva lancar merupakan aktiva yang diharapkan dapat dicairkan atau diuangkan tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Mas Eza memberikan penjelasan. Contohnya apa, Pak? Tanya Cindy lagi. Dadaku terasa sesak. Bunga. Suara Mas Eza tiba-tiba memanggil namaku. Iya, Pak, jawabku. Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan. Sebutkan contoh aktiva lancar yang kamu ketahui. Ternyata Mas Eza memberiku pertanyaan. Kas, piutang, perlengkapan, jawabku dengan yakin. Bagus, Mas Eza memberiku tepuk tangan. Kenapa sih Mas, kamu selalu nyebelin? Gak hanya di rumah, tetapi di kampus tetap aja bikin aku kesal. Kalau ini di rumah, aku pasti cubit pinggang kamu sekuat tenaga. Dari kemarin, Bunga mulu deh yang ditanyain Pak Eza. Mentang-mentang dia cantik, yang lain gak diperhatiin. Seperti biasa, aku selalu mendengar gerutu mahasiswi di belakangku. Setelah jam mata kuliah akuntansi selesai, Mas Eza segera bergegas lalu meninggalkan kelas. Saat dia mulai melangkah, aku melihat dirinya berpapasan dengan seorang mahasiswa dan ternyata Dika. Dia memberikan salam kepada Mas Eza. Aku mendengar pembicaraan mereka dari dalam kelas dan sesekali melihat ke arah 2 laki-laki tersebut. Pagi Pak, sapa Dika kepada Mas Eza. Pagi, kamu bukan mahasiswa di kelas ini kan? Tanya Mas Eza yakin. Bukan Pak, saya semester 5, jawab Dika. Ada perlu apa ke kelas ini? Tanya Mas Eza dan nadanya seperti orang penasaran. Saya mau ketemu mahasiswi di kelas ini Pak. Mau ketemu siapa? Sepertinya rasa ingin tahu Mas Eza makin tinggi. Bunga Pak, jawab Dika. Bagaimana reaksi Eza setelah mendengar jawaban Dika?